Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tanya jawab bagian satu, yang berisi pembahasan serta penjelasan singkat mengenai bid'ah dalam Islam. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita dalam menjalankan agama, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Oleh Dr. Arifin Siregar. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan bid'ah? Jawaban, bid'ah secara bahasa artinya penambahan sesuatu yang baru. Sedangkan menurut syariat Islam, bid'ah adalah suatu penambahan yang baru dalam masalah hukum syariat Islam, baik dalam ibadah maupun akidah, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, termasuk dalam hal kegunaan, waktu, serta pelaksanaannya yang disebut kaifiyat atau tata cara. Sebagai contoh, apa saja bentuk bid'ah dan apa ancamannya jika ada penambahan baru dalam suatu ibadah yang sudah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik kaifiyatnya maupun tata caranya. Contohnya, azan ditetapkan sebagai tanda masuknya waktu salat 5 waktu. Maka, apabila digunakan untuk pemberangkatan calon jemaah haji, salat tarawih, atau pemakaman jenazah ke liang lahat, hal ini termasuk perbuatan bid'ah, yaitu mengubah-ubah atau menambah-nambah syariat yang sudah diajarkan atau disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Al-Quran atau hadis sahih. Lalu, apa rujukan pelarangan penambahan tersebut? Jawabnya, hadis riwayat Muslim, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, "Fa inna asdaqal haditsi kitabullah, wa inna abdhalal hadyi hadyu Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin fi an-nar." Artinya, sebenar-benarnya perkataan adalah kitabullah, Al-Quran, dan semulia-mulianya petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seburuk-buruk perbuatan adalah yang mengada-ada, menambah-nambah, mengubah-ubah dalam agama dan akidah. Dan setiap yang mengada-ada adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Pertanyaan, kenapa tahu bahwa yang tidak boleh diubah-ubah itu hanya dalam masalah ibadah dan akidah saja? Jawaban, rujukannya adalah hadis riwayat Ahmad, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, mengenai masalah dunia kamu, muamalah, kamu lebih tahu. Mengenai urusan agama, ibadah, akidah, ikut aku. Kemudian dikuatkan lagi oleh hadis riwayat Muslim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, yang artinya, mengenai dunia kamu, muamalah, kamu lebih tahu. Pertanyaan. Kemudian ditanya, apa kesimpulan dari hadis-hadis di atas sebagai rujukan untuk tidak terjebak dalam perbuatan bid'ah? Jawaban. Kesimpulan dari hadis-hadis di atas sebagai rujukan yaitu, timbullah suatu dalil sebagai pegangan yang dikenal dengan sebutan kaidah usyul fikih, yang berbunyi, mengenai urusan ibadah atau akidah, baru boleh dikerjakan setelah ada perintah atau petunjuk. Kemudian, mengenai masalah dunia, muamalah, semua boleh dikerjakan kecuali apa yang dilarang. Komentar. Sebagai contoh, misalnya salat kita lakukan setelah ada perintah dan petunjuk, atau cara-cara pelaksanaan salat. Jangan dikerjakan pelaksanaan salat bila tidak ada perintah dan contohnya. Melakukan perubahan atau penambahan materi salat merupakan perbuatan bid'ah, sesat, dan di neraka. Jadi yang dicari di sini adalah perintah dan contoh. Kemudian, mengenai masalah dunia, muamalah, boleh kita makan dan kita kerjakan semuanya di bumi ini, kecuali setelah kita temukan apa yang dilarang dan tidak boleh dikerjakan atau dimakan. Jadi, yang dicari di sini adalah larangan. Komentar. Jadi, jelas bahwa yang tidak boleh diganggu-gugat atau diubah-ubah kaifiyatnya, tata caranya, kegunaannya, adalah khusus dalam masalah bentuk ibadah dan akidah. Tetapi dalam masalah dunia, muamalah, boleh dilakukan kebijakan sesuai dengan apa yang kita rasa baik dan bagus. Komentar. Ditanya, ketika menggunakan azan sebagai bentuk ibadah pada pemberangkatan jemaah haji, salat tarawih, salat hari raya, atau pemakaman jenazah ke liang lahat, mereka mengatakan, itu kan baik, bagus, dan sebagai syiar. Maka apa salahnya dilakukan? Pertanyaan, kenapa tahu bahwa yang tidak boleh diubah-ubah itu hanya dalam masalah ibadah dan akidah saja? Jawaban, rujukannya adalah hadis riwayat Ahmad,
di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, mengenai masalah dunia kamu, muamalah, kamu lebih tahu. Mengenai urusan agama, ibadah, akidah, ikut aku. Kemudian dikuatkan lagi oleh hadis riwayat Muslim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, yang artinya, mengenai dunia kamu, muamalah. Kamu lebih tahu. Pertanyaan. Kemudian ditanya, apa kesimpulan dari hadis-hadis di atas sebagai rujukan untuk tidak terjebak dalam perbuatan bid'ah? Jawaban. Kesimpulan dari hadis-hadis di atas sebagai rujukan yaitu, timbullah suatu dalil sebagai pegangan yang dikenal dengan sebutan kaidah usyul fikih, yang berbunyi, mengenai urusan ibadah atau akidah, baru boleh dikerjakan setelah ada perintah atau petunjuk. Kemudian, mengenai masalah dunia, muamalah, semua boleh dikerjakan kecuali apa yang dilarang. Komentar. Sebagai contoh, misalnya salat kita lakukan setelah ada perintah dan petunjuk, atau cara-cara pelaksanaan salat. Jangan dikerjakan pelaksanaan salat bila tidak ada perintah dan contohnya. Melakukan perubahan atau penambahan materi salat merupakan perbuatan bid'ah, sesat, dan di neraka. Jadi yang dicari di sini adalah perintah dan contoh. Kemudian, mengenai masalah dunia, muamalah, boleh kita makan dan kita kerjakan semuanya di bumi ini, kecuali setelah kita temukan apa yang dilarang dan tidak boleh dikerjakan atau dimakan. Jadi, yang dicari di sini adalah larangan. Komentar. Jadi, jelas bahwa yang tidak boleh diganggu-gugat atau diubah-ubah kaifiatnya, tata caranya, kegunaannya, adalah khusus dalam masalah bentuk ibadah dan akidah. Tetapi dalam masalah dunia, muamalah, boleh dilakukan kebijakan sesuai dengan apa yang kita rasa baik dan bagus. Komentar. Ditanya, ketika menggunakan azan sebagai bentuk ibadah pada pemberangkatan jemaah haji, salat tarawih, salat hari raya, atau pemakaman jenazah ke liang lahat, mereka mengatakan, itu kan baik, bagus, dan sebagai syiar. Maka apa salahnya dilakukan? Jawaban, memang dipandang secara keduniaan itu baik, bagus, ataupun sebagai syiar. Tetapi, dipandang menurut syariat atau hukum, itu tidak benar, karena telah melanggar hukum dan melanggar kaifiat yang telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penggunaan azan hanya untuk tanda masuk salat 5 waktu. Maka, hal itu diancam bid'ah, sesat, dan di neraka. Komentar. Maka ada yang bertanya, apakah berbuat bid'ah ini suatu perbuatan yang dibenci atau dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawaban. Rujukannya menunjukkan bahwa berbuat bid'ah adalah sesuatu yang dibenci atau dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini ditunjukkan oleh hadis riwayat Muslim sebagai rujukannya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, pernah seorang sahabat memberitakan bahwa suatu ketika kami disuruh berkumpul oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima wejangan. Beliau menyampaikannya dengan suara keras, muka merah, matanya berkaca-kaca, dan mengeluarkan air mata. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah seorang komandan yang menyampaikan perintahnya, lalu berkata, nanti, suatu waktu setelah aku wafat, akan timbul di antara ulama-ulama yang akan membuat bid'ah, yang akan mengada-ada, mengubah-ubah, dan menambah-nambah kaifiat, tata cara, yang telah aku tetapkan untuk masalah ibadah dan akidah. Jadi, hal itu adalah perbuatan bid'ah. Awas, kamu akan terjebak dalam perbuatan bid'ah, karena bid'ah itu sesat, dan tempatnya di neraka. Komentar. Jadi, terang dan jelas bahwa kemauan atau usaha untuk menghindari perbuatan bid'ah itu bukan karena kemauan pribadi atau seseorang, tetapi sesuai dengan perintah atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya agar menghindari perbuatan bid'ah tersebut. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu dalam menjalankan agama sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa like, komen, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.